Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang juga masih membahas topik langkah hukum atas aksi vandalisme pencopotan papan nama Muhammadiyah di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan beberapa pesan yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim, sebagai warga Muhammadiyah yang tentunya taat kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Prof, tadi Prof sampaikan pesan bahwa warga Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah itu tidak boleh membenci orang lain, begitu Prof. Terjadinya pencopotan papan nama Muhammadiyah ini di Banyuwangi, Prof, bagaimana langkah yang dilakukan secara internal oleh Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah juga sendiri bisa saling menghormati, begitu Prof? Ya, jadi kita banyak tuntunan dari Al-Quran menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena Nabi dulu kan menghadapi penghinaan, menghadapi pelecehan, ya. Maka Allah memberikan tuntunan. Ya. Umpamanya ada ayat di dalam Al-Quran itu, wa idza khotabahumul jahiduna qalu salaman. Kalau ada orang-orang bodoh mengganggu kamu, qalu salaman, nggak usah ditanggapi lah. Nah, itu aja, biasa-biasa ucapkan salam pada mereka. Mungkin kita perlu menahan diri sejak kuat. Orang-orang Muhammadiyah itu kan orang-orang intelektual, mereka sangat dewasa dalam beragama. Dan tantangan seperti ini bukan hanya di Banyuwangi, ya kita pernah menghadapi juga di Aceh, ya, tentang masjid kita dibakar. Ya kita tetap berkepala dingin, tidak menanggapi dengan emosi. Saya salut pada orang-orang Muhammadiyah itu memang bisa memendam emosi, karena memang itu suatu yang terlatih sedemikian rupa, ya. Kita ini kan dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang takwa itu ya wal kaziminal ghaid, harus menahan marah, gitu. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Jadi itu, ya. Nah, makanya kita secara pribadi ya tidak marah, tidak ada rasa dengki. Tetapi kita, karena ini negara hukum, penegakan hukum, ya kita melalui jalur hukum. Apalagi pihak mereka kan tidak memberikan klarifikasi, mohon maaf atau apa, mengakui kekeliruannya. Kita untuk mencari duduk perkara, jangan sampai terulang lagi di kemudian hari, ya kita bawa ke ranah hukum, biar jelas nanti di pengadilan itu. Kita sama-sama bawa bukti, ya. Nanti kita akan bawa bukti di pengadilan perdata yang itu ataupun di Polda. Mereka pun ya dipersilakan membela diri, bawa bukti, kita adu di sana. Nah, nanti kebenaran lah ya akan bicara. Itu mungkin, Neng, ya. Jadi saya oleh karena itu orang-orang Muhammadiyah itu ya tadi orang yang wal kaziminal ghaid wal afinan nas, orang yang sangat dewasa dalam beragama. Itu mungkin. Baik, Prof. Prof boleh kembali menyampaikan pesan kepada pemerintah agar hal-hal permasalahan yang seperti ini tidak terjadi lagi, begitu, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah, untuk secara keseluruhan bangsa Indonesia, begitu, Prof. Ya, saya kira kepada pemerintah, kita kan negara hukum. Sebelum memperbolehkan orang bertindak itu diadili dulu, ada keputusan pengadilan. Jadi jangan ada secara anarkis diperbolehkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang perusakan terhadap organisasi apapun, kecuali organisasi yang terlarang, ya. Tapi organisasi terlarang pun yang menindaknya harus aparat hukum, tidak boleh. Karena kalau sipil sampai bertindak sendiri itu akan mengakibatkan tadi konflik horizontal. Dan konflik horizontal itu akan susah dipadamkan daripada konflik-konflik yang vertikal. Oleh karena itu ini harus hati-hati betul, ya. Saya ingin semua hal itu diputuskan di ranah hukum, lalu juga eksekusinya oleh aparat hukum. Katakanlah kalau itu
Muhammadiyah itu tidak sah kepemilikannya, itu harus dibuktikan di pengadilan sebelum ada perusakan. Ya. Nanti yang mencabut pelangna itu harus orang aparat pemerintah, aparat hukum, apakah itu dari pengadilan, kejaksaan atau dari kepolisian yang mengeksekusinya. Jangan perorangan. Kalau perorangan nggak beda lagi. Ya. Kalau seorang sipil kan beda lagi. Ya. Makanya saya selalu menghimbau jangan dibiarkan rakyat itu diberi kekuasaan untuk mengeksekusi perkara-perkara yang menyangkut hukum, karena itu akan sensitif melahirkan tadi tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban. Kalau orang Muhammadiyah tidak bertahan, tidak mereka menyimpan emosinya, wah itu bisa meledak itu, huru-hara besar itu mungkin. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya tadi mengenai apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap pencopotan papan nama Muhammadiyah di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Tadi kita sudah ambil juga poinnya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dadang tadi juga bermanfaat untuk kita semua. Juga kita berharap permasalahan atau polemik yang tadi kita bahas juga segera selesai, dan ayo kita sama-sama memberikan yang terbaik dan saling bertoleransi, tidak boleh berpecah belah begitu, sehingga menjadikan persatuan Indonesia tetap terjaga. Prof, terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan kali ini, Prof. Sama-sama, Neng, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian catatan akhir pekan TVMU. Kita kembali lagi di pekan-pekan berikutnya dengan tema menarik lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.